Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Perlu untuk Anda, saya, serta kita semua sadari bahwa sebetulnya di dalam perjalanan hidup, semakin kita belajar, semakin kita tahu banyak, semakin kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal kita tidak ketahui. Maka kesombongan bukanlah jalan yang tepat untuk mengerti dan memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kerendahan hati dan kesederhanaan hati menjadi salah satu langkah yang tepat untuk mengerti rencana Allah di dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cinta kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mewahyukan diri kepada kami. Ajarilah kami untuk membuka diri pada kehadiran-Mu dan senantiasa bersyukur atas semua anugerah-Mu yang telah Engkau berikan di dalam persiaran hidup kami. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang kuat untuk senantiasa berani rendah hati dan tidak menyombongkan diri kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kesombongan seringkali justru menjadi salah satu penyebab kehancuran dan juga kekacauan yang ada di dalam lembaran kehidupan kita. Anda dan saya serta kita semua pada hari ini diajak untuk belajar dari Asyur, di mana mereka begitu sombong, begitu memegahkan diri, hingga akhirnya mereka lupa bahwa segala sesuatu yang didapatnya itu semua semata-mata karena Tuhan yang memberikan kepadanya cuma-cuma pula. Maka hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk menyadari bahwa seringkali tanpa kita sadari karena kecerdasan dan kemampuan berpikir kita, akhirnya kita memegahkan diri. Bahkan terang-terangan kita mengatakan segala sesuatunya berjalan baik karena saya. Ini semua terjadi perubahan ini dan itu atas inisiatif saya. Semuanya seolah-olah kita sebagai pribadi yang melakukannya. Tetapi pernahkah Anda, saya, serta kita semua menyadari hal itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan yang menghendaki, karena Tuhan yang mengizinkan, karena Tuhan yang memberkati dan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Seringkali kita lupa akan hal itu, bahkan memegahkan diri, bahkan menganggap sesama kita rendah, atau menganggap sesama kita tidak mampu memberikan sumbangan ide untuk melakukan pembaharuan. Hari ini Anda dan saya serta kita semua dalam nubuat Yesaya, kita diingatkan, adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Tidak ada. Karena mereka menyadari bahwa mereka adalah alatnya. Mestinya Anda dan saya serta kita semua menyadari kita semua ada di dalam dunia ini, berada di dalam rancangan Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Maka mestinya di dalam perjalanan persiaran hidup kita, kita mengusahakan apa yang baik di mata Tuhan dan bukan apa yang memuaskan
keinginan dan ambisi kita di dalam persiaran hidup kita. Maka patut kita refleksikan dan kita renungkan perkataan atau firman yang disampaikan oleh Yesus menurut Injil suci Matius. Jelas dikatakan di sana, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ayat ini mau menegur sekaligus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua. Seringkali tanpa kita sadari kita dikontrol atau dikendalikan oleh kemampuan kita. Hingga akhirnya kita pun lupa untuk mendengar apa kata hati kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Mestinya filosofi seperti tanaman padi itu kita hidupi. Semakin berisi, semakin merunduk. Padi itu kalau tuanya itu berisi dan berbobot, dia akan semakin merunduk. Artinya apa? Anda dan saya serta kita semua mestinya semakin beriman, semakin mengenali Tuhan, semakin mengerti tentang firman Tuhan, mestinya kita semakin berani untuk rendah hati, semakin berani menghargai dan menghormati martabat sesama kita, bukan justru sebaliknya mengacaukan ataupun menghancurkan, bahkan mematikan karakter-karakter yang lain yang mungkin kita anggap sebagai penghalang. Bukankah gereja semakin hidup ketika begitu banyak orang terlibat di dalam berbagai macam talentanya tanpa harus menjelekkan atau menjatuhkan sesama kita? Kesejahteraan di dalam beriman, hidup bersama sebagai gereja yang hidup ketika di dalamnya terdapat dinamika yang saling melengkapi, yang saling mengisi kekosongan dan bukan justru mencari kesalahan. Gereja yang hidup ialah gereja yang menerima, yang mau memberikan kesempatan bagi begitu banyak orang untuk terlibat, tetapi juga mengajak Anda dan saya serta kita semua yang memiliki hati untuk berani menerima tanggung jawab yang dipercayakan. Seringkali antara rendah hati dan rendah diri kita tidak mampu membedakannya. Kalau orang yang rendah hati, ia memiliki kemampuan yang banyak, tetapi dia tidak menyombongkan. Tetapi orang yang rendah diri seringkali justru menjadikan kelemahan sebagai pengecualian untuk menolak tanggung jawab yang hendak dipercayakan. Semoga permenungan hari ini membuat kita semakin dewasa, semakin menyadari jika kita memiliki hati yang sederhana, kita pasti mengenal siapa Tuhan kita. Jika kita beriman dengan tepat dan benar, pasti kita mampu menghargai martabat sesama kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam hidup ini tidak penting kita melakukan sesuatu yang besar atau yang kecil. Yang terpenting adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, meskipun kecil, kita lakukan dengan cinta yang besar. Meskipun perbuatan kita ini mengundang banyak pujian dan juga apresiasi dari sesama kita, kita pun harus tetap rendah hati dan bersuka cita, serta mengarahkan banyak orang untuk memuliakan Tuhan, karena berkat-Nya lah semuanya sungguh terjadi sempurna adanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.